Selamat malam, 1 jam lebih dekat kembali bertemu dengan Anda. Nah, kalau Anda mendengarkan sedikit lagu yang dimainkan oleh Mas Rias, iya, mungkin agak tahu ya sedikit. Tapi yang jelas lagu ini dinyanyikan oleh seseorang, sosoknya dulu rambutnya panjang segini, gondrong. Nah terus, tapi kemudian sekarang sudah tidak gondrong lagi. Ya, ia adalah pencipta lagu yang hampir selalu hits, terutama lagu-lagu duet. Dan ia adalah seorang ayah dari 2 anak yang beranjak dewasa, bahkan calon ayah juga dari bayi yang sedang dikandung di dalam kandungan istri tercintanya. Ia adalah pencipta lagu, penyanyi, terus kemudian juri pencari bakat juga, dan kemudian ia melenggang ke Senayan. Siapakah dia? Mau sekarang atau nanti? Sekarang ya. Mas Anang Hermansyah, selamat malam. Malam. Halo. Apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah. Itu tadi yang saya sebutkan udah lengkap semuanya atau masih ada yang kurang? Lengkap. Kurang Jembernya aja. Nah, Iya. Jember nanti. Oh, Segmennya berikutnya. Nanti ada di gitu. segmen-segmen yang lain tentang Jember khusus. Oh, iya. Kita lihat dulu yuk profil Anang Hermansyah berikut ini. Siapa yang tidak mengenal sosok Anang Hermansyah, musisi yang sukses dengan sejumlah karya bermusiknya di tanah air. Lelaki kelahiran Jember, Jawa Timur 18 Maret 1969 ini dikenal handal dalam menciptakan lagu-lagu hits, baik yang dinyanyikan oleh grup musik, solo maupun saat berduet. Nama seperti Krisdayanti, Syahrini hingga Ashanti pernah menjadi teman duet Anang dalam menelurkan banyak tembang hits. Dari nama-nama tersebut, Ashanti lah yang mampu merebut hati Anang yang sempat menduda hingga akhirnya mereka resmi menikah pada 12 Mei 2012 lalu. Di awal masa karirnya, Anang Hermansyah telah tergabung dalam sebuah grup musik sejak duduk di bangku SMA di kota Jember. Namun dirinya baru serius bermusik saat kuliah di Universitas Islam Bandung dengan bergabung dalam sanggar milik Doel Sumbang. Pada tahun 1989, Anang memutuskan untuk hijrah ke Jakarta dan berkenalan dengan Pai Siburian, gitaris band BIP yang saat itu masih tergabung dalam grup musik Slang. Melalui Pai, Anang pun masuk dalam lingkungan pergaulan geng potlot dan kemudian memperkuat grup musik bernama Kidnap. Bersama Kidnap, Anang menelurkan album Katrina di tahun 1993. Di tempat inilah Anang mengenal sosok Krisdayanti dan akhirnya menikah pada tanggal 22 Agustus 1996. Dari pernikahannya tersebut lahirlah 2 orang anak yang diberi nama Titania Aureli Nur Hermansyah dan Azriel Akbar Hermansyah. Pernikahan Anang Krisdayanti seringkali dilanda gosip hingga pada akhirnya Anang mengajukan talak cerai atas Krisdayanti pada 19 Agustus 2009. Namun baru pada tanggal 22 Oktober 2009, Pengadilan Agama Jakarta Selatan memutuskan perceraian mereka. Di awal tahun 2014, Anang mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Anang Hermansyah dipastikan melenggang mulus ke Senayan untuk menjadi anggota DPR RI. Tapi gini loh Mas Anang, itu kan di DPR tuh kan kerjaannya banyak gitu ya. Bahkan orang-orang tuh sampai perlu ada staf ahli sampai 2-3 gitu, staf ahli 5 bahkan. Ya benar-benar. Sudah siapkan itu semua staf Belum. ahli? Belum. Atau apa gitu, belajar-belajar sebagai Kalau anggota DPR juga belajar enggak? udah, karena gini, sebetulnya mudahnya aku kalau DPR pasti apa dengan yang apa aku kerjakan kan. Kayak aku memang mulai dulu adalah bagian dari industri musik, aku emang seniman industri. Ya pasti aku banyak tahu dengan apa yang aku jalanin. Nah ngartinya aku pasti di situ. Nah itu nanti di mana? Aku pasti kepingnya hubungannya pasti di industri kreatif. Nah industri kreatif itu kemana DPR-nya? Aku tahu di 10 hubungannya katanya. Ya pasti di sana mungkin. Ya, mudah-mudahan kita terwakili semua ya oleh Mas Anang nanti ya, betul kan? Nah, kita harus konfirmasi beberapa artikel ke Mas Anang Hermansyah. Mau yang pertama? Apa ini? Ini dia nih, nyalek. Anang dibilang nggak pantas. Yang merasa nggak bilang nggak pantas ada di depan sini nih kayaknya. Siapa yang Bener nggak nggak? pantas? Bener nggak? Ashanti pernah bilang nggak pantas. Dulu sih lumayan lah, kurang setuju tapi sekarang udah setuju. Nah, ngebalik dari kurang setuju jadi setuju tuh apa? Iya banyak lah pertimbangannya. Aku lihat
idealisnya dia di dunia musik, di industri musik kemarin, dengan sekarang dia harus masuk ke politik kan akan sangat jauh berbeda. Tapi ya mudah-mudahan dengan support kita, aku dan anak-anak, insya Allah semuanya bisa baik-baik aja. Yeay. Kalau anak-anak oke-oke aja ya? Atau pernah nggak ada Sebetulnya mereka seorang juga dua-duanya nggak suka aku di DPR. Sebetulnya banyak orang yang pasti tidak suka. Di sosial media yang aku ini banyak yang nggak suka. Terus teman sahabat-sahabatku juga banyak yang nggak suka. apa sih yang mereka omongkan langsung ke Mas Anang gitu? Ya, Saya nggak suka karena Ya, di dalam berapa tahun kurun waktu ini kan memang DPR itu, lo institusinya benar DPR itu. Cuman banyak oknum yang terjadi di sana yang akhirnya masyarakat melihatnya nggak suka. Termasuk sahabat-sahabatku banyak yang aku merasa ditinggalkan sahabat-sahabatku, beberapa aku sadar aku ditinggalin. Oke. Iya, karena Anang udah mungkin tidak seperti dulu. Buat aku hal yang tetap hal lumrah. Tidak perlu ini, yang penting bahwa aku punya cita-cita yang di DPR nanti ingin aku perjuangkan. Perkara itu nanti bisa atau tidak bisa, yang penting aku sudah niat untuk mau memulai itu. Apa sih? Ya, Cita-citanya itu? Cita-citanya satu, industri musik Indonesia. Industri musik Indonesia ini industri musik yang besar. 258 juta ini bukan kecil. Gak kecil gitu. Menurut aku ini besar. Indonesia itu sudah, aku bilang harusnya memang pusatnya ASEAN. Baik secara apa ya, masyarakat udah tahu. Ya, negara kita memang paling besar. Ya. Gitu loh. Harusnya Indonesia tuh yang ngelit sini. ASEAN tuh yang ngelit Indonesia harusnya memang sudah. Mudah-mudahan dilancarkan sebagai anggota DPR nanti.